Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Suatu ketika ada seorang worship leader di sebuah gereja yang memimpin praise and worship session dengan begitu luar biasanya. Nah, seusai acara tersebut berlangsung, gembala gereja tersebut memuji di tengah-tengah para pemusik dan WL-WL yang lainnya. Dan apa reaksi WL yang lainnya? Mereka mengatakan, ya terang aja dia kan sudah pengalaman, jam terbangnya sudah banyak. Dengan kata lain, mereka ini berkata, ya saya juga bisa seperti itu kalau pengalaman dan jam terbang saya sudah sama seperti dia. Nah Bapak Ibu Saudara, kenapa ya kok susah mungkin untuk mengiyakan saat seseorang itu dipuji? Nggak salah memiliki impian bahwa kalau kita juga akan sama seperti dia bila punya jam terbang yang sama. Tetapi alangkah baiknya bila saat seseorang yang dipuji, kita juga ikut mengakuinya dan menyambutnya dengan kalimat, ya dia memang WL yang bagus, saya juga diberkati. Nah, pernah juga ada seorang pengkhotbah yang bercerita tentang pengerja baru di gereja yang sangat rajin sekali melayani. Ketika dipuji oleh gembalanya, apa reaksi pengerja-pengerja lama yang sudah mulai kendor semangat pelayanannya? Bukannya mengiyakan dan direfresh oleh semangat pengerja baru tersebut, mereka malah berkata, kita lihat aja, ntar lama-lama juga dia seperti kita. Nah, mengapa Nabi tidak dihargai dan dihormati di kampung halamannya atau di tengah-tengah kerabat yang mengenalnya, yang justru seharusnya memberi dukungan kepadanya? Karena semua orang tidak harapkan sesuatu yang besar terjadi atas sesama rekan sekampungnya yang mereka anggap tidak lebih hebat dari mereka. Masa sih dia yang dipakai Tuhan? Apa lebihnya orang itu dari saya? Kenapa bukan saya yang dipakai? Itu yang seringkali terucap dari orang-orang sekeliling kita. Nah, Musa mengakui bahwa ia adalah seorang yang gagap bicaranya. Dan Musa pernah ditolak oleh bangsanya saat ia berusaha menjadi pendamai dua orang Ibrani yang sedang berkelahi. Keluaran 2 ayat 14a. Siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Tuhan membutuhkan waktu yang cukup panjang untuk meyakinkan Musa bahwa Tuhan mempunyai panggilan khusus baginya sebagai alat Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan. Apakah keberhasilan Musa dihargai oleh saudara-saudara sebangsanya? Tidak. Dibuktikan dengan pemberontakan Datan, Abiram, dan Korah bersama 250 orang Israel lainnya, yaitu pemimpin-pemimpin yang semuanya orang-orang yang kenamaan. Mereka menuntut jabatan imam akibat ketidakpercayaan akan keimaman Musa dan Harun. Perlu dicatat, mereka adalah orang-orang kenamaan, orang-orang pintar dan diakui karena mereka terpilih melalui suatu rapat pemilihan. Padahal kalau kita juga tahu, Musa punya latar belakang istimewa sebagai pangeran Mesir. Tetapi bagi bangsa Israel itu tidak cukup. Mereka berpendapat ada banyak orang-orang kenamaan yang lebih bisa berperan daripada Musa. Nah, karena ketidakpercayaan bahwa seseorang itu punya panggilan khusus, mengingat latar belakangnya yang sangatlah tidak istimewa. Kalau kita tahu Tuhan Yesus sendiri adalah pribadi yang luar biasa, yang bisa melakukan banyak mujizat, tetapi sulit sekali untuk dia melakukannya di tanah kelahirannya, di kampung halamannya. Cap atau image sebagai anak tukang kayu sungguh melekat dalam dirinya. Masa sih latar belakang anak tukang kayu bisa melakukan perkara-perkara ajaib seperti itu? Ketidakpercayaan mereka membuat mujizat tidak bisa bekerja. Ketidakpercayaan mereka membuat mereka sulit menerima bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Sebenarnya semuanya ini dikarenakan
oleh kecemburuan semata. Kadang hati kecil seseorang mengakui orang lain itu sebenarnya istimewa, tapi terkadang tidak ingin orang lain itu lebih dipakai daripada kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus adalah guru yang agung, yang luar biasa, memberikan teladan untuk kita tidak cemburu pada orang lain yang dipakai lebih besar dari kita. Kalau ada pepatah mengatakan seseorang murid tidak lebih besar dari gurunya, maka Tuhan Yesus punya sisi pandang yang berbeda. Yohanes 14 ayat 12 berkata seperti ini, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu." Tuhan Yesus ingin kita dipakai lebih besar dari dirinya saat kita ada di muka bumi ini, dan itu terbukti. Smith Wigglesworth membangkitkan orang mati lebih banyak dari Yesus ketika melayani di muka bumi. Kathryn Kuhlman menyembuhkan lebih banyak orang sakit. Billy Graham membawa lebih banyak jiwa bertobat, dan masih banyak nama lainnya. Tuhan Yesus tidak iri, tetapi ia malah menginginkan supaya murid-muridnya lebih hebat lagi dipakai. Karena fokus Tuhan adalah banyaknya jiwa-jiwa yang akan masuk kerajaan Allah akibat pelayanan yang ada. Jadi hati Tuhan Yesus itu menginginkan setiap orang dipakai besar, dan dia sebagai pribadi Tuhan itu pastinya akan memberikan kesempatan untuk setiap orang itu bisa dipakai lebih besar. Mari Bapak Ibu Saudara, mulai sekarang kita budayakan mengapresiasi saudara-saudara kita yang akan dipakai oleh Tuhan. Harapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup setiap mereka, sehingga ketika itu digenapi, kita tidak kaget dan menolaknya, tapi kita akan sama-sama memuliakan Tuhan Yesus lewat setiap apapun yang kita lakukan. Mari kita tutup di dalam doa. Bapa, ajari kami ya Tuhan untuk menghargai orang yang dipakai Tuhan, dan ajari kami Tuhan supaya hati kami tidak punya iri atau cemburu ya Bapa, tetapi setiap kami ya Tuhan boleh menghargai orang lain yang dipakai oleh Tuhan tersebut ya Bapa, dan kami akan sama-sama bekerja di ladang Tuhan untuk saling melengkapi satu sama lain, dan kami memuliakan nama Tuhan agar kerajaan Tuhan diperlebar atas muka bumi ini ya Bapak. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.